Wow. Yeah. Halo sobat-sobat kuliner, kembali lagi bersama saya Daniel Indran, tentunya hanya di TVRI Kalimantan Timur. Aku mau ngasih tahu nih, buat teman-teman semua yang ada di Balikpapan ataupun yang ingin ke Balikpapan, yang suka sekali dengan daging kambing. Nah, di Hotel Ibis ini ada olahan daging kambing yang enak banget katanya. Sambil kita juga bisa menikmati view-view yang ada di sini. Kemudian untuk teman-teman semua, pasti penasaran banget kan? Kira-kira daging kambingnya ini mau diolah jadi apa sih? Nah, sabar dulu, sabar. Sekalian juga saya mau review juga bagaimana makanan-makanan yang ada di sini. Kemudian juga pengen tahu bagaimana mengolah makanan ini menjadi makanan yang enak. Yaudah, ikutin terus perjalanan kuliner saya hanya di Kuliner TVRI Kalimantan Timur. Yuk! Halo, Halo Chef. halo apa kabar? Kabar baik Chef, saya Daniel Chef. Saya Chef Lana. Oke, Chef Lana. Salaman dulu. Salam dulu Chef. Oke, sobat kuliner yang ada di rumah semuanya. Jadi sekarang saya sedang berada di Ibis Hotel, tepatnya lagi ada di restonya. Saya akan memasak bersama dengan Chef Lana. Saya mau tahu sih, katanya di sini daging kambingnya enak. Kita mau lihat racikan daging kambing yang dibuat sama Chef Lana. Gimana sih? Oke Chef, berarti Ya. kita hari ini mau masak apa nih? Daging kambing sebenarnya saya mau bikin nasi goreng kambing ya. Nasi goreng kambing. Oke. Kemarin waktu bulan puasa saya bikin nasi biryani. Nasi biryani. Ya. Karena Ramadan sudah selesai, Lebaran sudah selesai, saya bikin nasi goreng Nasi kambing. goreng kambing. Oke. Terus gimana rasanya yang bakal dibuat sama Chef Lana ya? Ya. Kalau gitu, mungkin sebelumnya saya mau tahu dulu sama teman-teman yang di rumah nih. Apa aja sih bahan-bahan utamanya Chef? Bahan untuk kambing ya, pertama daging kambing ini kita ambil yang bagian pahanya ya. Kalau misalnya mau beli ini ada daging yang sudah selesai ya. Ini yang udah Bagian pahanya. Setelahnya kita butuh bawang bombay, bawang putih, ya, daun bawang, terus sama chili powder sedikit, chili powder. sama kari ya. Jadi bumbu kari ada di sini. Ada bumbu kari ya. Ya, bumbu kari. Apa bisa dibeli di pasar banyak ya. Oh, berarti di pasar juga ada Bisa ya? dijual di pasar. Oke, saya langsung aja. Ini kan setelah bumbunya udah saya masak jadinya kayak gini nih. Di blender dulu kan, blender jadi. Nah, nanti dicampur sama tomat nih. Tomatnya segini banyak nih. Saya campur, saya blenderin tomatnya. Saya masak sama daging-dagingnya. Jadi ini sekarang baru matang ya. Ini kira-kira saya masak ini kira-kira bisa sejam lebih sampai si kambing ini benar-benar matang. Jadi sebenarnya ini masakan dari mana nih, Chef? Ini asalnya nih. Ini kan inspiring dari nasi goreng kebun si Jakarta kan. Oke. Yang lagi itu inspiring karena saya di sana. Saya masak kayak gini juga. Dulu saya pernah masak ya 11-12 lah, mirip-mirip ya kan. Oh iya, benar-benar. Berarti Jadi- tapi homemade-nya di sini. Jadi Ya, saya coba di sini juga. Tapi kan ininya menariknya apa? Ini kambingnya udah empuk gitu. Jadi kita udah nggak ada urusan lagi sama dagingnya keras apa enggak gitu. Nah, setelah ini matang, yang pertama kita lakukan adalah kita panaskan pan. Ini kita kalau punya wok ya, karena ini mungkin buat ibu-ibu rumah tangga mungkin nggak punya wok ya, pakai pan atau teflon boleh. iya ya. Ya, ini saya pakai pan black pan yang non stick ya. Saya kasih minyak sedikit, jadi jangan terlalu banyak. Untuk pan-nya juga mungkin menyesuaikan apa yang ada di rumah, nggak sebesar ini juga. Tergantung porsinya ya, Chef Ya, ya. kalau teflonnya kalau bikin setengah porsi juga bisa, ya kan? Tuh, benar kan. Nah, ini saya sengaja setiap saya memasak sesuatu, walaupun di sini udah ada aja bumbu, saya ambil bawang putih dulu, saya tumis.
sedikit ya, kira-kira 1 biji gitu, buat flavor aja, ya kan? Biar dapat saya dapat wangi bawang putih. Karena kan bagusnya kan kalau orang makanan yang dari kambing itu kan orang lebih banyak ngasih bawang putihnya mungkin supaya kolesterol atau imbang lah gitu. Berarti ya. Kalau bawang putih kan banyak manfaatnya kan. Sekalian menghilangkan bau amisnya mungkin ya, bisa juga ya. Amis, habis itu juga wanginya ya kan. Benar. Habis itu kegunaan bawang putih kan banyak ya. Banget. Saya selalu supaya flavor endingnya waktu kita makan enak gitu. Nah ini kan udah jadi, ini sudah panas. Iya. Apinya saya kecilkan, saya masukkan nasi. Ini saya masak langsung nasi, semua nih, langsung ya kan? Nggak tanggung-tanggung. Jadi saya masukin semuanya. Berarti untuk nasi sebanyak ini aja, porsi untuk minyaknya sedikit aja ya, Chef? Nggak usah banyak, karena ini kan saya masak ini kan pakai minyak nih. Oh iya benar. Jadi saya hanya butuh minyak dari sini Banyak untuk ya, nyampur. ya. Jadi kita nggak usah banyak minyak lagi. Biasanya kan orang kalau masak nasi goreng tuh seberapa banyak nasinya, minyaknya Ya. juga dibanyakin. Ya ini kan saya masukin semua nih Benar. Wah, bumbunya. betul. Ini kamu boleh cium kan bumbunya, Udah. baunya, bau karinya, Baunya ya. enak Kari, banget. ya kan. Jadi ini kita tinggal Aduk-aduk aja ya, Chef? aduk-aduk aja, ya kan. Ini kalau boleh tahu nih, Chef, kalau misalnya nasi goreng kambing nih, ini ada jenisnya nggak untuk kambingnya sendiri? Kambing betul itu. Kalau orang kan cari kambing yang jangan terlalu tua ya, karena dagingnya keras kalau tua tuh, yang umur berarti yang umur setahun gitu kan. Tahun muda. Jadi nah, ini kan api kecil nih. Ya, Saya main cabai rawit iris nih. Cabai rawit iris, ya kan? Oh, untuk dicampurkan. Biasa orang kita nih kan kalau nggak ada cabai, nggak ada pedes-pedes kan nggak seru makan kan? Benar-benar. Nah, kasih cabai rawit iris. Ini supaya nanti kalau makan tuh ada sedikit ranjau-ranjau yang Yang nempel di gigi. nempel di, lidah. wow gitu kan? Pemedasan. Wow gitu kan? Jadi Tapi Jadi- untuk sobat kuliner yang ada di rumah, mungkin ada yang Ya nggak? kurang Ya. pedas gitu kan. Mungkin Ini ada bisa yang eksternal lah untuk cabenya. Nanti cabenya di luar lah ketika sudah disajikan. ini juga kalau bagus kalau ada orang bermasalah sama pasangannya. Ya kan? Kasih Kalau pedas-pedas misalnya banget ya. kamu nggak suka sama pasangan kamu, kasih cabai yang banyak. Jadi dia nggak tahu, selamat menikmati, ya kan? Sekali udah makan pedesan kan. Ya. Tapi Memang. enggak, ini saya masak pakai bener-bener with love ya kan? Iya. Jadi Pakai hati katanya, Chef. Jadi saya aduknya pelan-pelan ya kan? Inilah deh kan udah bercampur dengan sempurna kan? Ya enggak? Ya, Kita lihat. aromanya juga Ya. udah mulai. Warnanya juga udah mulai menyatu Ya. menjadi coklat-coklatan. Jadi ini nggak perlu ada proses kayak kita bikin pakai wok gitu, ya kan? Ini aduk aja karena dia kandungan mentega minyak ya sudah ada. Kan nasinya udah enak, ya kan? Ini kayak udah begini, jalanin lagi apinya jangan terlalu gede. Baru kita proses seasoning. Biasa kan saya kasih sedikit penyedap, ya. Habis itu garam. Garam juga jangan banyak-banyak. Sini. Karena apa? Kenapa saya bilang jangan banyak-banyak? Karena kan di sini saya juga udah seasoning. Oh benar. Ya, benar. jadi sedikit aja. Ya. Jadi ini diaduk. Nah, pada saat makan nasi goreng, bikin nasi goreng itu Benar. kan banyak sekali orang yang nggak tahu ya. Usahakan nasinya tuh sampai udah keluar asap gitu. Nasi Baru- udah, ya itu baru itu udah apa ya? Titik kematangannya udah pas. Matangannya Gitu. sudah merata mungkin ya. Ya, merata, titik matangan pas, bumbu-bumbunya nyerap. Jangan sampai nasinya masih dingin atau masih belum bersatu sama bumbu. Sudah diangkat juga. Belum ya. ada persatuan dan persaudaraan. Benar, belum. Jangan diangkat dulu. Ya, Iya kan? kadang gitu. Belum merata, kadang Iya. kita makan nasinya masih ada yang putih. Iya, kan, di betul. dalamnya. Atau dia belum keluar asapnya gitu. Atasnya kan harus keluar sampai asapnya ngebul tuh di atas. Kan kalau masak kan suka lihat kan tukang nasi goreng tuh asapnya ngebul tuh. Tuh, terus ngebul tuh asapnya. Itu udah pas tuh. Itu matangnya iya. sempurna gitu. Perfecto. Benar-benar. Iya kan? Oh iya, saya mau tanya. Kalau misalnya nih teman-teman di rumah nih
nggak ada daging kambing atau daging kambing lagi mahal nih, bisa diganti daging apa, Chef? Ada di Kalimantan saya dengar lagi banyak biawak ya. Biawak ya. Daging Jawa, Chef. Nggak bercanda saya. Oke, iya. Bisa daging sapi, ayam, juga. sapi, ya kan? Daging bisa apa aja Tapi sebenarnya. tingkat kematangannya untuk itu disesuaikan aja, Chef, gitu ya. Kalau daging sapinya yang lokal, yang import kan bisa empuk ya, yang lokal kan nggak begitu. Ya, nggak begitu. Ya kan? Jadi kita harus matengin seperti ini yang teknik saya bilang tadi. Cuma kalau cobain dikit lagi. Iya kan? Kalau saya sih pas. Ya kan? Ini You like it, udah- right? I like. Ya, enak ya. Kamu dari ketawa Tinggal kamu tuh. nyoba. Nanti kita santap bersama gimana. Ya. Enaknya ini Ya. nasi goreng. So ini udah kan? Ini udah, Tapi ya. kita nggak cukup berhenti di sini aja. Kita akan bikin acarnya. Orang kan tahu kalau bikin acar itu ketimun, ya kan? Ya, timun. Jadi biasanya kita wortel. untuk nasi goreng kambing kita bikin Wortel. acar. No, dari kol. Oh, dari kol. Ini wortel, kol hijau, kol biru ya, sama kol putih ya. Kol Sama, ungu, kol wortel ungu. ya? Sama wortel ini saya udah cincang kayak gini. Saya masukin. Ini acar ala saya ya. Oh, ini acar. Acar, abis itu saya masukin bawang. Ini bawangnya saya potong nih, bawang merah ya. Oke. Potong kayak gini. Ini acarnya. Jadi tidak harus timun gitu. Kasar aja. Kasar. Jadi kan kamu taunya acar itu harus ke Timun. kayak gitu aja kan. Gitu aja. Kamu bisa bikin acar any kind of acar. Ya jadi nggak harus terpaku. Kalau mau pakai timun juga nggak apa-apa, ya kan? Tapi kan orang kan mungkin bosan timun mulu ya kan? So kamu masukin bawang, Kemudian, ya kan? ya. Kamu kasih gula, ya. Oke, yang banyak kira-kira 1 sendok makan. Sendok makan ya. Habis itu kamu kasih cuka lokal ya, cuka apa aja. Nah, Fungsinya cuka untuk apa sebenarnya, Chef? cuka untuk mematangkan sayurnya itu, ya kan? Habis itu dia tuh bisa membuat si sayur itu lebih fresh, lebih tahan lama, ya kan? Habis itu dia juga fungsinya untuk pencernaan ya sayuran ini nanti waktu dia kan matang sayurnya Matang nih, dengan sayurnya. cuka. Jadi waktu kita makan nasi kambing ini kan kita hajar dengan acar Acar ini tuh. acar cabbage namanya kan? Ini acar cabbage. Cabbage atau acar kol ya. Kol. Kol, jangan acar timun deh. Sekali-sekali ganti acar kol, ya kan? Sekali-sekali kita pakai acar kol ya. Nah jadi ini kita bikin telur ceplok dulu. Mau dibikin dadar boleh, ceplok boleh, whatsoever, suka-suka ya. Tapi kan kalau kita makan nasi goreng, Pak, Memang sebenarnya nggak komplit kalau nggak pakai telur. Biasanya di Indonesia selalu pakai telur, Iya. ya kan? telurnya mau diapain Pak? Mau didadar boleh, diapain boleh. Ini saya kasih telur, ya kan? Habis itu biasa kalau telur itu selalu kasih garam sedikit aja, jangan banyak-banyak, ya kan? Nanti ini kita akan taruh di atas nasi. Di atas nasi goreng. Ya. Ini kan acarnya udah nyerap. Oh ya, jangan lupa kasih cabai rawit. Ini kan potongnya juga jangan terlalu halus ya, potong asal aja. Tapi berarti kalau misalnya acarnya mau tidak pedas, nggak usah pakai cabai, nggak Nggak masalah. boleh, nggak masalah. Nggak masalah, Ya kan? Makanya dibikin kayak gini. Kadang-kadang orang diambil cabainya dia nggak mau pakai cabai. Tapi ini ranjau juga kan? Lanjut juga. Kena dari nasi gorengnya, kena juga dari acarnya. Jadi gini, sensasi makan nasi goreng itu ada cabai yang kegigit. Oke. Ini yang menarik dari masak telur ini ada bunyi-bunyi kayak gini. Ledak-ledak telurnya ya. Ledak-ledak. Jadi dia exciting juga. Jadi kayak gitu. Ini kan lokal begini kan orang Indonesia, Pak matengin Pak, saya nggak mau apa? Nggak matang. Nggak mau setengah mateng, matangin, kita balik aja, ya kan? Balik aja, nggak perlu pakai. Sekarang langsung udah aja canggih, dari pan. teflonnya bagus-bagus produksinya. Oke, sekarang kita plating ya. Plating boleh nggak? Oke, tolong piringnya satu aja. Thank you. Nah ini kan nasi udah mateng kan? Saya nggak perlu dicetak-cetak, ya dong. Saya nggak perlu ada cetak mencetak, ya kan? Jadi buat saya plating itu is one touch, nggak perlu banyak sentuhan.
Karena kalau banyak sentuhan nanti kasihan tamunya nungguin. Nunggunya lama. Iya kan? Karena nunggu keindahan-keindahan. Iya, terlalu banyak indah ini indah itu, terus kamu deketin muka kamu ke makanan, terus kita bernafas, nafas kita nempel ke makanan, it's not fair, nggak fair gitu kan. Kasih bawang goreng, kasih daun seledri. Nah Ini dia, pakai Ya. acar. acar saya taruh di sini, kol samping ya. Oke, keren kan? Keren Habis banget. itu saya kasih telur ceplok di atasnya. Belum. Ya kan? So, this is nasi goreng kambing. Nah, ada yang makan pakai emping. Oh, ada ya, benar. Ada yang pakai kerupuk ini. Iya, Emping kan semua bisa bikin emping kan? Tinggal goreng aja atau kerupuk whatever. Tapi cocoknya pakai emping. pakai emping ya, Ya. sini. Ini gini aja. Ini This is dia. nasi gorengnya. Nasi goreng yummy. kambing ala chef Plana. Iya. Ini bagus. Dari tampilannya aja sebenarnya nggak ribet, nggak perlu yang harus di itu, udah tinggal Iya. taruh-taruh aja sama si chef. Ya. Ya kan? Terima kasih chef. Kalau gitu Sama-sama. chef, sepertinya habis dari buat nasi goreng ini, saya mau buat minuman Iya. untuk menemani nasi Baik. goreng yang enak ini. Baik. Ya, chef. Oke. Terima kasih banyak Selamat chef. mencoba ya. Ya, terima Oke. kasih chef. Halo Mas. Saya Daniel. Saya sekarang bersama Mas Chandra. Mas Chandra. Oke, apa kabar Mas? Baik. Kabar baik ya. Oke. Sobat kuliner yang ada di rumah, nah sekarang saya sedang bersama Mas Chandra dan kita akan buat minuman yang segar. Kira-kira minuman apa? Langsung aja kita buat sama Mas Chandra. Mas, kalau gitu kita mau buat minuman apa nih? Ini kita buat yang lebih segar. Oke. Kita sebut namanya apple squash. Apple squash. Iya. Oke. Berarti ini minuman yang menyegarkan ya. Baik sekali. Benar. Kalau gitu bahan utamanya apa sih Mas? Kita terutama pertama fresh apple. Fresh apple, Nah, kemudian ada sirup apple juga. sirup apple. Kemudian ada sugar dan ice cube. Dan terutama untuk ini kan squash. Ya, benar. Kita pasti terutama harus menggunakan soda. Oh, pakai soda ya. Baik. Berarti sebenarnya untuk bahan-bahannya sendiri itu bisa kita buat di rumah ya? Bisa Bisa sekali. Untuk teman-teman sobat kuliner yang ada di rumah bisa melihat proses pembuatannya. Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang mau buat gitu. Bisa banget di rumah. Kemudian tahap awalnya apa nih Mas? Ini kita prepare untuk sementara yang ini kita buat jus dulu. Kayaknya saya lebih Ya, baik di sini deh. baik, ya. Lebih enak. Kita ada jus fresh juice apple, kita siapkan. Kemudian ada sirup apple, Ya. kemudian ada simple sirup. Kalau kita sebut simple sirup ya, kalau enggak kita sebut sugar atau gula, ya, gula cair. Gula cair. Ya. benar. Kemudian kita memakai gelas Colin glass, Kolin gula. ya. Dan kita langsung aja, nih Mas ya. Boleh? Baik. Tahap Kita pertama. terutama ini dulu es batu dulu kita langsung. Ya. Kita Tahap pertama adalah Iya. penuangan es batu. Nah, Mungkin juga untuk mendinginkan gelasnya ya. bisa juga. Oke. Ya, Mungkin bisa dibuatnya di sebelah sini Mas. Oke. baik, siap. Terus Kemudian kemudian kita kasih yang ini freshnya Ini dulu. fresh. Ya, kita Fresh tuangin apple ya? fresh apple. Ya. ya. Kira-kira takarannya seberapa banyak? Ini sebentar masih 20 mili. Oh, 20 ml. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman, fresh apple ini adalah jus apel Ya, ya sebenarnya. benar sekali. Apel yang udah di blender gitu ya. Siap. Kemudian Ya, ini simple sirupnya atau sirup apple. sirup. Ini sirup apple, Mas. Kalau misalnya teman-teman di rumah nggak punya simple sirup atau sirup apple-nya nih, Nah, bisa sebenarnya beberapa yang kita gunakan kayak seperti yang agak kecut, udah gitu yang berbau yang sedikit agak lebih strong untuk lebih strong. kecutnya.
bisa pakai orange, bisa pakai juga yang berbentuk lime bisa, lime juice bisa. Oke, Ya. berarti sebenarnya untuk barang-barangnya sendiri bisa ditemukan di minimarket ya? Bisa sekali. Oke, baik. Kalau Jadi gitu langsung boleh habis itu apa lagi? Mas? gula, ya. Ini gula, Ini gula ya? ya. Oke. Beberapa aja. Ya. Takaran gulanya Ya. mungkin secukupnya buat yang suka manis. Ya. Boleh ditambahin Ya. lagi. Kita buka. Boleh. Nah, ini dia. Kemudian kita Ah, campur dengan soda. ya. Lihat bulir-bulir busanya buat semakin seger ya. Ya. Oke. Kemudian kita pasang. Kemudian dipakai, ini dia seperti biasa. Dipakein sama Garnish. garnish Ya. hiasannya yang jadi semakin indah. Kita cemplungin bisa. Oke, satu lagi ya. Iya. Cemplungin. Udah jadi Mas? Sudah. Sudah jadi. Inilah tadi apple squash. Ya. Tampilan apple squash nih untuk teman-teman semua yang ada di rumah bisa buat dicontohin atau lagi panas-panasnya bisa banget untuk buat ini di rumah. Ya kan, ini dia. Wah, menyegarkan sekali ya. Kalau boleh tahu Mas, sebenarnya simple squash nih inspirasinya dari apa sih Mas? Kita kan sebenarnya kan karena sering panas, Ya. kita buatkan yang lebih fresh supaya mungkin stamina lebih kuat, Benar. lebih strong lagi, kita lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi, Ya. bener banget sama esnya ya. Nah makanya cocok banget ini digabungin sama nasi goreng daging kambing. Berarti enak banget, cocok. Karena lagi situasi yang panas-panasnya nih. Enak banget berarti. Oke. Kalau gitu mungkin terima kasih banyak Mas. Sama ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Kayaknya saya bakalan senang banget sama apple squash Ya. ini. Kasih. Saya mau lanjut review makanannya lagi Siap. sama minumannya. Ya. Oke. Permisi Mas. Ya, silakan. Halo Sobat Kuliner, akhirnya yang ditunggu telah tiba. Aku udah ada di meja makan ini, siap mereview dari nasi goreng daging kambing dan juga dari apple squash. Nih, pasti sobat-sobat di rumah nggak sabaran kan? Tapi tenang dulu, karena hari ini aku nggak review makanan sendirian karena aku ditemanin sama Mas Giar. Ini dia Mas Giar. Halo Mas Giar. Halo, Mas Daniel, selamat Iya. datang ya. Selamat datang, makasih Mas. Seneng banget rasanya di sini bisa review bareng Mas Giar karena kayaknya Mas Giar lebih tahu juga soal nasi goreng dari daging kambing ini. Ya udah kita kayaknya mau tanya-tanya aja sama Mas Giar ya. Jadi Mas sebenarnya Gimana Mas Daniel? gimana sih kabarnya dulu? Alhamdulillah kabar sehat. Tapi sebenarnya kalau nasi Gimana? goreng ini sendiri itu banyak nggak sih yang mesen gitu? Nah ini kebetulan untuk nasi goreng daging kambing sendiri kan salah satu menu andalan dari Ibis. Nasi goreng kambing, dimana untuk nasi goreng kambing ini terkenal kan di Indonesia juga banyak yang suka yang Benar, gemar benar. dengan nasi goreng kambing tersebut. Nah makanya kita jadi salah satu menu andalan juga di Ibis sendiri. Kalau sobat-sobat kuliner di rumah bisa lihat ini nasi gorengnya udah banyak banget bumbunya. Kemudian di atasnya juga ada telur dan juga ditaburin sama apa nih? Seledri. Biar lebih terasa ininya kan lebih wangi telurnya. Kalau gitu kayaknya udah nggak sabar ya. Kalau Nggak gitu boleh sabar. kita Cobain Santap silakan dulu. Mas Daniel. Ayo mari kita makan sama-sama. mari kita cobain. Mau cobain dari saya kerupuknya dulu sepertinya mau cobain. Boleh. Dari suaranya aja udah kedengaran kriuknya ya. Kriuknya sangat-sangat terasa gitu kan. Enak ya. Nih, kalau gitu saya suapan pertama deh. Coba silakan. Ini suapan pertama ya. Untuk nasi goreng daging Daging kambing. Perpaduan bumbunya yang dibuat sama chef tadi beneran meresap dan ini tercampur rata sama nasinya. Aromanya juga enak ya terasa ini. Aromanya enak. Daging kambingnya terasa sesuai dengan namanya kan. Benar-benar. Kemudian tadi juga menggunakan ini ya telur, ya kan telur baru dicampur. Nah itu rasa telurnya juga ada bulir-bulir dari telurnya yang dicampur sama bumbunya tadi. Ini enak banget.
gitu saya mau coba pakai ini deh, pakai acar. Boleh, silakan. Boleh ya? Acar, kalau kata chef tadi acar kol. Tapi ya bener sih, ada kolnya juga Banyak kan. kolnya kan. Nasi goreng sama acarnya. Coba. Jadi bener sehat karena lebih kriuk-kriuk. Bentuknya gitu kan, karena ada sayuran Bener. kolnya, ada timun sama dipadukan dengan beberapa sayuran juga di dalamnya. Bener. Jadi nasi gorengnya itu terasa segar, ditambah dengan dagingnya gitu. Terasa nasi goreng daging kambingnya dan kerupuk empingnya tentunya. Bener banget. Saya sampai nggak bisa berkata-kata. Ini tadi yang pasti buah segar. Tadi buatan dari Mas Chandra. Ada apple, ada soda waternya juga nih tadi. Bener. Ini Ini segar ini. ada sodanya nih, kelihatan ini campurannya yang pastinya Dipadukan dengan nasi goreng kambingnya. Pas sudah. kalau gitu kita cheers dulu bang. Cheers, siap. Ayo. Oke mas. Gimana? Enak banget karena ini langsung seger karena langsung sodanya langsung masuk. Jadi itu Buat jadi semangat, jadi naikin mood. betul. Buat balancing juga untuk aroma daging kambingnya tadi kan. Bener-bener. Jadi ketika kita combine dengan minuman apple Iya. squash-nya, aroma dagingnya juga langsung balance gitu. Balance gitu. Enak. Kalau gitu terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Mas Daniel. Biar ya. Untuk sobat kuliner yang ada di rumah tuh. Saya udah lihat kan bagaimana review aku sama Mas Biar. Pastinya kepingin. Ya, kalau kepingin misalnya di rumah nggak bisa buat atau mungkin rasanya berbeda, bisa langsung datang aja ke Ibis Hotel Balikpapan. Betul sekali. Kalau gitu teman-teman semua, sobat kuliner yang ada di rumah, sampai sini dulu episode jalan-jalan kuliner kita hari ini. Ikuti terus perjalanan kuliner aku, yang pastinya bakalan banyak banget makanan-makanan yang aku bakalan review. Tetap stay tune terus dan ikuti terus perjalananku hanya di Kuliner TVRI Kalimantan Timur. Wah, ini Ayo, boleh makan lagi. boleh makan lagi nih. Mas. Ini kuning telurnya juga enak banget.